sudah amat sangat tinggi, ini juga yang meninggal banyak pada saat itu. Makanya kenapa dijadikan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN nanti tanggal Februari 22 Februari. Ya, nah itu dia, kita juga jangan sampai kejadian di Cipayung seperti itu. Nah, kita mengajak warga dengan cara peduli lingkungan dengan 3R. Pertama dengan diri kita sendiri, kemudian ajak keluarga kita. Ada yang sudah kenal Bu, 3R itu apa? Belum kan? Reduce, reuse, recycle. Reduce itu apa? Kita menolak dulu, maksudnya menolak, jadi mengurangi sampah yang akan dihasilkan. Misalnya kita beli nih, Ibu sehari itu bisa menghasilkan sampah banyak. Misalnya nih, kita ke apotek beli obat dikasih apa Bu biasanya? Plastik reseknya ya, kemudian plastik kemasannya. Nah kadang suka kita minta lagi dong plastiknya buat yang lain gitu. Nah itu udah sampah berapa tuh yang kita hasilkan dari rumah. Kemudian kita pergi ke tukang bakso misalnya, beli bakso. Ada berapa tuh sampah plastiknya? Bisa dihitung. Sampah bungkus baksonya, sambelnya ada 2 macam. Ada saus, ada sambal yang itunya, kemudian ada kreseknya, itu udah 4. Tadi sama belanja di apotek udah berapa itu? Jadi kita bisa sehari itu menghasilkan sampah banyak. Nah, makanya kita berusaha mengurangi sampah itu dengan cara tadi dipikirkan lagi. Oh itu bisa masukin ke kantong, nggak usah butuh plastik. Jadi kita bisa nggak usah pakai plastik Bu, gitu, nggak usah pakai plastik. Nah, alhamdulillah Kota Depok pun sekarang sudah menerapkan minim plastik ya. Kita kalau belanja ke minimarket yang kecil itu kan sudah tidak ada disediakan kantong plastik kan, kita suruh bawa sendiri kantong ya yang bisa dipakai berulang kali. Nah itu seperti itu. Kemudian kita jadi pas ketika memilih produk-produk tertentu kita harus milih dulu. Misalnya ibu di sini kalau beli sampo pakai apa Bu? Yang sasetan apa yang botol? Hah? Masih ada yang sasetan. Nah, kalau sasetan itu kan sekarang buang, nah itu sudah menghasilkan sampah cepat. Ya kan kadang itu ada pernah di berita di TV itu sampo yang saset yang zaman dulu waktu kita kecil itu masih ada. Jadi kan tidak terurai cepat, gitu. Jadi bisa puluhan ribuan tahun terurainya, gitu. Jadi bisa kita bayangkan ternyata sampo yang kemasan plastik itu ya lama terurainya, gitu. Nah jadi kita harus bijak ketika memilih produk itu. Ya belilah sampo yang botolan ya. Ketika kita ada rezeki belilah yang agak besar karena sampo botolnya itu nanti akan terurai lama. Ya seperti itu. Ini lanjut Bu Kopi. Nah, kenapa kita harus peduli ya? Karena sampah itu kita hasilkan dari rumah tangga kita ya. Jadi ibu-ibu ada 4 kriteria sampah yang kita hasilkan. Pertama sampah organik, kemudian sampah non organik, sampah residu dan B3. Nah sampah organik itu hampir 60% Bu, terbanyak dihasilkan dari rumah tangga. Jadi bisa dibayangkan karena memang kita sehari-hari makan ya Bu, sehari berapa? 3 kali kan. Nah kita masak pasti sampahnya banyak nih kalau yang organik. Nah kalau dipilah 60% saja sudah diangkut oleh petugas UPS, itu sudah terbantukan sekali Bu. Jadi sampah yang nanti diangkut ke TPA Cipayung itu nanti bisa berkurang. Apalagi kalau kita memilah lagi satu lagi sampah non organik. Ya, sampah non organik itu sekitar 30%. Nah, tadi selain sampah organik, non organik seperti apa Bu? Sampah-sampahnya plastik, kertas, kaleng, dan yang lain-lain ya. Ini ketika kita dipilah ternyata masih memiliki nilai ekonomis ya. Jadi ini bonusnya ketika kita memilah sampah yang non organik. Kemudian juga ada sampah residu dan B3. Nah, sampah residu B3 itu sedikit sekali, sekitar 10%. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan yang dibuang ke TPA Cipayung. Nah, residu dan B3 itu apa aja? Ada yang tahu nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, residu B3 itu seperti, mohon maaf, diapers. Sekarang kan anak-anak bayi pakainya itu bukan lagi kalau dulu kan
apa gitu ya, kalau kecil itu yang pokok yang sumpel gitu. Kemudian juga mohon maaf, pembalut itu yang termasuk ke dalam residu karena tidak bisa didaur ulang kembali. Kemudian juga cotton bud, tisu, ya masker termasuk yang medis yang B3 karena kalau kondisi pandemi begini kan berbahaya ya Bu, kalaupun itu dipakai atau kena orang-orang. Kemudian juga puntung rokok, pembungkus nasi. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu kita kalau misalnya itu dibungkusnya pakai apa Bu? Pakai daun kan bisa terurai dengan cepat di sana. Kalau sekarang kan dengan praktisnya pakai mika, pakai tinwol, pakai itu tadi pembungkus kertas nasi dan yang lain sebagainya. Styrofoam, apalagi styrofoam tidak disarankan karena tidak akan terurai sampai kapanpun. Walaupun hancur itu mikronya masih ada, maksudnya yang partikel-partikel kecilnya masih ada. Itu yang makanya kenapa ditemukan di ikan, di ayam ada plastik-plastik gitu. Itu dari biasanya itu dari ayam yang makanin styrofoam seperti itu. Nah, jadi sampah organik ini makanya kenapa harus dipilah juga, itu nanti ternyata bisa bermanfaat. Nah, dari sampah kita bisa tidak mubazir jadinya Bu. Sisa-sisa makanan yang kita hasilkan dari rumah itu bisa diolah menjadi pupuk nanti kompos oleh petugas UPS di Jalan Jawa. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Andri bagaimana prosesnya, bagaimana cara memilahnya di rumah. Kemudian nanti ibu-ibu juga tidak akan repot ketika di sini sudah ada pemilahan sampah organik. Itu ibu-ibu tidak usah kebayang nanti gimana cara ngangkutnya. Terus nanti disediakan dengan gratis ember ibu-ibu ya. Disediakan dengan gratis ember, tergantung di sini ada berapa kakak. Biasanya kalau 20 kakak satu ember ya Pak? Rumah. 20 rumah itu satu ember. Dan ember 15 liter ya Pak? Apa lebih? 30 liter besar. Nah, ibu nggak usah cuci repot-repot, nanti diganti oleh petugas UPS, diganti yang baru, nanti sampahnya diangkut. Nah, ibu tinggal meniriskan di rumah, kemudian diantar ke nanti ember besar, kemudian diangkut oleh petugas. Nanti diangkutnya juga tergantung perjanjian ya Pak, ada seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali ya Pak, seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, yang residu dan B3 itu diangkut oleh petugas korcam pengangkutan yang nanti diangkut ke Cipayung. Nah, jadi sebetulnya 10% itu yang diharapkan diangkut ke TPA Cipayung. Nah, kemudian lanjut Bu Kopi. Nah, ini Kota Depok ya. Jadi dari kebetulan di Kota Depok itu sekitar ada 300 titik bank sampah, kemudian ada UPS di DG khususnya cuma satu ya Pak. Udah ada berapa ini Pak RW yang memilah organiknya Pak? Kalau untuk titik kita dari 6 kecamatan sudah 4 kelurahan. 4 kelurahan. Mungkin gaji paling banyak Bu. dibanding yang lain. Oh gitu, alhamdulillah. Karena memang upaya cuma satu di BJ. Ya, Jauh aja. Tempat lain bisa ada setiap bulan satu-satu. Di Bunjasari itu 7 kelurahan, ada 7 UPS. Kita sini mereka semua satu kecamatan. Oh, Cipayung 9 Pak. 10 ya? 10. Jadi itu apa? Nanti UPS ini unit pengolahan sampah. Jadi dari sampah itu dikelola nanti jadi sampah dari pupuk jadi pupuk organik. Nanti pupuk organik itu bisa diminta dengan gratis ya Pak. Ibu-ibu misalnya butuh untuk bertanam, yang mungkin mau ada kerja bakti atau apa, bisa nanti minta gratis ke Pak kalau misalnya memang di sini sudah melakukan pemilahan sampah. Lanjut Bu Kopi. Ini juga di sini Kota Depok sebetulnya sudah memiliki perda ya, jadi perda untuk melakukan pemilahan sampah. Lanjut lagi. Dan isu sampah ini tidak hanya Kota Depok, sebetulnya nasional ya. Jadi targetnya itu Indonesia bebas sampah 2025. Nah ini tadi yang organik itu bisa diolah di UPS tadi sampah basah,
bisa dimasukkan ke dalam ember, kemudian yang daun juga bisa dikumpulkan, nanti diolah di UPS. Dan yang non-organik itu bisa masuk ke bank sampah. Nah, jadi ada beberapa sampah non-organik yang ternyata masih memiliki nilai ekonomis. Jadi ada sekitar 40 item ya Pak Haji ya, yang bisa diangkut. Bisa Ibu bayangkan, nanti sampahnya tuh sedikit sekali yang dihasilkan di rumah. Misalnya, oh ya nanti belum bisa dibagikan ya. Tadi bagikan dulu. Ya, ya. Saya lupa membagikan ini. Sampah-sampah yang bisa dipakai oleh bank sampah itu berarti juga yang boleh, berarti nggak banyak. Jadi di sini ada beberapa item sampah yang bisa diangkut ya dulu. Mulai dari kardus ya, kriteria kardus, kertas, kardus seperti ini. Jadi ini dulu jangan dibuang, bisa diangkut. Kemudian juga ini masuk ke kriteria booklet, buku juga bisa masuk. Nah biasanya kan anak-anak sekolah sekarang sudah nggak bisa ini kurang ya, pasti harus ganti lagi. Jadi seperti di gudang. Nah itu bisa masuk ke bank sampah. Yang sobek-sobek pun bisa diangkut Bu di ke bank sampah itu. Seperti ini, misalnya anak-anak atau apa beli makanan jajanan yang misalnya bungkus-bungkus seperti ini bisa diangkut. Nah, ibu misalnya dapat undangan atau apa, ini namanya kriteria kertas putihan, nanti ada di situ. Kertas putih dan yang lain sebagainya. Sampai kresek pun ya Pak Haji bisa diangkut ya. Kresek seperti ini Bu bisa dikumpulkan. Kan kresek ini kita gunakan dulu ya berulang-ulang. Jadi kalau misalnya dapat sayang jangan langsung dibuang, masih dipakai lagi. Nah kalau sudah sampai sobek bisa masuk ke bank sampah. Nah kemudian kalau kriteria plastik itu ini seperti ini. Misalnya ada botol seperti ini. Itu kemasannya disobek dulu, kemudian botolnya dipisah. Ini tutup botolnya. Ini juga masih berlaku Bu. Masih bisa dimasuk ke ember sana sama botolnya. Dipisah dari tutupnya. Jadi ini dilepas. Nah, jadi masuk ke kriteria botol A gitu. Masuk ke kriteria botol A. Dia juga seperti minuman mineral, gelas mineral itu juga sama. Sedotannya jangan dibuang, masuk ke emberan lunak. Tutupnya tidak dibuang, masuk ke residu. Itunya masuk ke gelas A. Nanti ada kriteria gelas A. Kemudian misalnya ibu beli sampo, botol sampo, nah itu botolnya masuk ke emberan lunak, bekas Pepsodent, sikat gigi, yang lain sebagainya, misalnya seperti ini, itu bisa masuk ke kriteria. Nah, sekarang misalnya lagi rame-ramenya pakai beginian ya, lihat di mall, ini masuk ke kriteria emberan keras, jadi masuk ke kriteria emberan keras. Nah, kalau misalnya yang lainnya seperti tutup galon juga itu nanti ada. Kalau misalnya beling piring pecah masih diterima nggak Pak Haji? Piringnya asal ibu bisa ngepaknya rapi ya, karena juga berbahaya pengangkutannya. Iya, gitu. Jadi masukkan ke misalnya ke kalau pecah dimasukin ke tinggal ini atau ke dalam kardus. Jadi nanti bisa dikasih tahu beli pecah. Biasanya sih memang yang diterima botol-botol yang tidak pecah ya Pak. Tapi nggak apa-apa juga asal. Kalau misalnya ya asal aman aja gitu. Jadi bisa dimasukkan ke dalam itu. Nah, kemudian ini misalnya ibu beli minuman seperti ini jangan dibuang juga. Kalau yang lunak ini seperti ini bisa diremas, ini kriterianya namanya aluminium. Tapi kalau misalnya yang keras itu disebut kaleng. Jadi ada beberapa macam, nanti kalau misalnya ibu masih ini apa sih Bu, nanti bisa tanya ya kalau itu lebih lanjut ya. Nah, gitu. Jadi kalau ternyata masih memiliki nilai ekonomis ya, jadi ibu bisa masuk ke bank sampah ya. Alhamdulillah di sini nanti akan ada bank sampah ya, jadi ibu bisa nanti bisa bersih-bersih gudang nih, apa aja yang bisa masuk ke kriteria bank sampah. Nah di yang dari apa sisa-sisa sampah ini bisa juga diolah menjadi kerajinan ya. Misalnya dulu ada
jajanan dari bungkus Indomie, bungkus kopi, ya pernah ada mungkin ya di sini pelatihan. Kemudian juga macam-macam. Yang terakhir itu Bu, minyak jelantah ibu-ibu selama ini kemana? Dibuang kemana? Alhamdulillah sudah dikumpulkan ya. Nah, bisa dikumpulkan atau bisa diolah menjadi kerajinan seperti ini. Jadi sabun. Bisa jadi lilin juga, bisa jadi sabun. Nah, sabunnya tapi bukan untuk badan ya. Sabun untuk sabun untuk baju, sabun untuk kaos kaki, untuk ini. Jadi seperti itu. Lilin juga bisa. Kemudian ini ya, kalau masuk ke bank sampah induk itu nanti di recycle, diolah lagi menjadi bahan-bahan yang lain. Nanti itu makanya kenapa alhamdulillah di Beji itu, jadi kota Depok itu sampai 40 item, tapi di daerah lain belum tentu sampai 40 item Bu, diangkutnya. Alhamdulillah Pak Haji bisa sampai berapa? Banyak banget, sampai ada kepunci di iya hampir semua sampah ini kan nanti bisa jadi sedikit sampah yang dihasilkan. Nah, ini yang residu itu tadi dikumpulkan nanti yang dibuang ke TPA Cipayung. Nah, kemudian yang sampah spesifik atau yang B3, kalau B3 itu bahan berbahaya beracun. Dalam rumah tangga biasanya cuma sedikit. Jadi biasanya cuma baterai. Ya baterai kan berbahaya itu Bu. Kalau kita kubur juga berbahaya, kalau kita bakar apalagi ya meledak ya dan sebagainya. Jadi biar petugas kebersihan saja diangkutnya untuk ada perlakuan khusus untuk yang B3. Seperti itu juga alat-alat kesehatan ya jarang sekali kalau di rumah tangga misalnya suntik alat suntik kayak gitu jarang ya di rumah tangga. Kemarin Pak ada yang setor ini kalau nggak salah. Infusan Pak, sebetulnya laku nggak Pak kalau infusan? Kalau infusannya laku Bu. Oh itunya, tabungnya iya, masih bisa? Itu mahal Bu. Oh gitu, tapi yang berbentuk plastik Pak? Oh plastik? Iya. Itu juga plastik kayak gimana? Infusan? Kayak plastik Pak, bukan yang dari tebel itu. Oh ya maksudnya berarti dia ke asoy juga. Asoy juga. Oh iya. Kan ada yang tebel ya Pak, kalau tebel mahal ya Pak ya? Masuk ke emberan keras? Ya. Bukan, dia masuk ke ember. Kayak emberan lunak ya Pak ya? Lunak ya. Ya kemudian lanjut Bu Kopi punten. Nah ini beberapa contoh sampah organik ya. Yaitu ibu bisa paham ya yang biasa dihasilkan di dapur atau di belakang. Dan ini anorganik, sampah residu dan sampah B3. Lanjutkan Ibu. Iya. Nah ini nanti bisa diterangkan oleh Pak Andri bagaimana gerakan Partai MPR untuk mengolah sampah organik. Lanjut lagi. Nanti Pak Andri peragat saja ya Pak. Nanti butuh menerangkan ini juga atau? Jadi ini Bu, nanti Ibu disiapkan MBR ini apa saringan yang bekas kalau itu nanti sekalian aja Pak Andri nanti ya. Pak Andri aja nanti. Pak, biar kita akan jelasin, biar lebih jelas Ibu pun nanti nanya Pak Andri. Ya lanjut lagi Bu Kopi. Nah ini kalau bank sampah, nanti Ibu memilah di rumah, dipilah di rumah, jadi tidak diangkut bukan ke pas ininya petugas bank sampahnya. Jadi kita bantu dipilah. Kalau tidak mau dipilah berarti nanti akan kasih harga semurah kalau misalnya itu. Jadi kalau dipilah ya lumayan nanti harganya bisa beda-beda. Tinggal Ibu jadwalkan pengangkutannya hari apa, jadi tidak diinapkan, insya Allah akan langsung diangkut oleh petugas dari bank sampah induk. Jadi tidak khawatir kayak apa, jadi kayak seperti lapak, tidak ya. Insya Allah cuma memang butuh kesabarannya kalau misalnya hari-hari tertentu kadang ada keterlambatan dan sebagainya. Lanjut Bu Kopi. Oh ya, nanti juga akan dapat starter kit bantuan dari Yayasan Wangi Bumi Nusantara. Nanti akan dapat alat-alat tulis dan lain sebagainya. Dan ini beberapa kriteria ya yang tadi di lembar itu yang bisa diangkut oleh bank sampah itu. Nanti bisa dijelaskan lagi. Lanjut Bu. Nah, jadi sebetulnya 1.400 ton sampah dihasilkan di Kota Depok setiap harinya. Nah, jadi banyak sekali Bu. Satu keluarga itu bisa 2,5 kilo Bu per hari. Jadi bisa bayangkan kalau keluarganya banyak akan semakin banyak lagi sampahnya gitu. Jadi mulai sekarang kita coba pilah sampah ya, walaupun sekiranya kayaknya
itu sampah kita ya Bu. Biasanya nggak jijik dengan sampah kita ya. Kita sudah pilah sendiri dan jangan dicampur. Biasanya kalau sudah dicampur dengan sampah basah itu kita sudah males sudah geli kelihatannya. Tapi kalau dari sampah yang kita hasilkan insya Allah nggak bisa dipilah terlebih dahulu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan itu tadi, kita tidak bisa mengharap hanya semuanya kepada pemerintah. Jadi kita harus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Cipayung. Jadi kita harus mengelola dari sumbernya gitu ya. Jadi kita harus itu dari sumbernya. Jadi dengan 3R tadi baru reduce ya, kemudian reuse itu menggunakan kembali seperti tadi plastik reset ini masih bisa dipakai, diulang lagi sampai selesai atau dan sebagainya. Kemudian kita harus bertanggung jawab tadi dengan sampah yang kita hasilkan. Dengan meningkatkan ibadah, insya Allah barangkali langkah kecil ini bisa menjadi langkah kita masuk surga, karena kita sudah berusaha untuk tidak mengganggu orang lain ya. Nah, jadi kalaupun kita sekarang kemana-mana sudah siap di dalam tas itu tas yang bisa dilipat ya Ibu. Jadi kalau mau belanja nggak usah pakai plastik lagi. Jadi sudah ada tas yang seperti ini yang bisa dipakai berulang kali seperti ini. Harganya murah sih Bu. Lanjut Bu Kopi. Nah kita juga kalau beli minuman, kalau tidak kepepet banget bisa tolak sedotan, betul nggak? Kalau dulu kan nggak ada sedotan ya kayaknya ya. Baru-baru ini aja ada sedotan, anak-anak apapun jadinya sedotan gitu kan. Kalau dulu orang tua kita pakainya gelas ya, dicuci lagi. Kalau sekarang mungkin praktis pakai gelas mineral dan yang lain sebagainya. Nah kita berusaha untuk mengurangi sampah, karena sebetulnya Indonesia penghasil sampah terbanyak kedua. Di mana coba di dunia. Jadi sampah kita itu terbanyak juga maksudnya. Lanjut. Nah, biasakan juga bawa tumbler ya ketika kemana-mana. Nah, ini ada botol mineral seperti itu, harus dikurangi. Kita kembali lagi, kalau nggak kalau ada acara-acara bawa tumbler masing-masing ya Bu. Gitu kita nanti sediakannya refillnya, galon isi ulangnya atau dan lain sebagainya. Tapi kalau itu sekarang alhamdulillah udah ada bak sampah, masuk ke bank sampah ya Bu. Lanjut Bu. Nah, juga bawa makanan sendiri. Jadi ada yang memang keluarganya keluarga zero waste. Jadi dia berusaha untuk tidak menghasilkan sampah. Ya tadi kalau ke pasar kemana bawa timur dan yang lain sebagainya. Jadi beli ikan nggak usah dikantongin plastik, masukin ke sini. Jadi memang berusaha untuk mengurangi sampah. Lanjut Bu. Nah, kemudian juga ini makanan pun Indonesia terbanyak. Apalagi sebentar lagi nih mau Ramadan, Lebaran ataupun hajatan, kadang sampahnya banyak banget ya yang dihasilkan. Kadang banyak dicoba malah akhirnya malah banyak sampah yang dihasilkan. Lanjut lagi nih. Jadi kita harus ambil makanan secukupnya. Sampah basah dan juga sekarang kita berusaha untuk mengurangi tisu. Ayo siapa masih menggunakan tisu? Biar praktis ya. Jadi kembali lagi ke ulang atau ke sapu tangan ya. Kalau saya masih pakai sapu tangan. Jadi kalau enggak ke lap, balik lagi ke lap. Nah, bisa dipakai berulang kali. Kalau tisu hanya untuk yang katakan lagi. Lanjut Bu. Juga. Lanjut. Nah, jadi ayo cegah, pilah, olah ya istilahnya. Sekarang kita berusaha untuk mendidik anak-anak juga untuk mencegah sampah, kemudian juga pilah dan olahnya itu tadi di setor kembang sampah atau kita kelola sendiri. Karena memang tidak ada pilihan ini kedua ya, kita nggak bisa pindah ke kalau kebayang kalau nanti anak kita, cucu kita ketika bangun rumah digali ternyata di bawahnya sampah. Ya kita berusaha dari sekarang untuk anak-anak cucu kita nanti ke depannya, jangan sampai kita menghasilkan sampah. Ada yang bilang gampang aja kita nimbun aja, kita kubur.
Ya, tapi itu terjadi nanti ya seperti itu, merusak unsur hara tanah dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu saja. Bu Popi bisa disetel videonya. Ibu bisa lihat nanti kondisi TPA Cipayung seperti apa. Luas TPA Cipayung itu sekitar 10 hektar ya Pak? Hampir 11 hektar sekarang. 11 hektar ya. Nah itu bisa dibayangkan daerah-daerah yang sekitar Cipayung seperti Pasir Putih dan yang lain sebagainya itu proses. Itu aja hektar atau budosa kelihatan kecil. Biasa begitu. Nah ini ada yang kejadian seperti ini, akhirnya males buang sampah di pinggir jalan. Dudukan sampah tuh dikira bukit ya, karena saya kata sampah itu sampah yang tahun puluhan kapan ya Pak, bahwa kalau yang sampah yang sudah ada daunnya, sudah ada rumputnya itu yang sudah berapa tahun Pak? Gundukan sampah yang di TPA Cipayung itu sudah berapa lama itu Pak yang baru bisa tumbuh rumput? Kan kelihatannya jadi kayak bukit kan Pak, padahal itu tumpukan gundukan sampah. Sebelah barat Bu itu hampir 10 tahunan itu ada. Baru bisa ditumbuhi rumput gitu ya. Itu di kolom A Bu. Kayak pertama datang ya Pak. Depok punya gunung baru. Kolom B tetap masih dipenuhi sampah. Masih dipenuhi sampah ya. Nah, seperti itu Ibu, bisa dibayangkan kalau kita bertetangga dengan sampah seperti ini bisa Sekarang udah hampir 30 meter Bu. 30 meter. Jadi sudah nggak 25 meter lagi ya Pak. Udah tinggi 30 meter. Alhamdulillah ya, tapi tinggi ya. Iya. Iya, habis terima. Depok punya Kalau gunung. kita pengen jalan-jalan ya, kita besok pengen punya bukit, pengen punya gunung, Udah puncak, punya. udah ada. Udah. Apa Bobi? Hah? Dekat dengan rumah ya. Ini masih lokasi ini Bu, masih ini kantor. Jadi ada seperti buffer ya Pak, Iya, yang buffer, untuk ya. nggak terlalu semuanya lokasi untuk sampah, untuk supaya air lindihnya tidak terlalu kemana-mana. Tapi tetap aja Pak, ada yang merembes ya Pak. Itu TPS 4 itu. Baunya kan keluar kan. Kayu. UPS ke UPS ya. Messi. Mungkin itu saja Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah ini yang UPS Jalan Jawa di kantornya Pak Andri. Jadi ini jangan yang dari Wahana, Yankun dan Caca. Ya itu gitu. Bisa Pak Andri jelasin deh. Bisa lanjut saja Pak. Pak Andri apakah lagi ada lanjutan yang mau bicara Pak? Nah, lihat dulu videonya ini. Iya, jadi tidak mubazir pupuk sampah yang kita bilang dari makanan itu dari menghasilkan pupuk. Misalnya kita nggak menggunakan, tapi kita jadi istilahnya sedekah pupuk ya Pak, dibuat di orang teman atau dibuat di taman-taman ya, taman-taman kota. Ya, itu Bu, salah hasilnya. Ya, walaupun hasilnya sepele, insya Allah bernilai ibadah gitu, kan jadi langkah kita. Mungkin itu saja dari saya yang mohon maaf ada kekurangan. Nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan. Nanti ada langsung ke Pak Haji Hendra. Silakan. Terima kasih pada Tati selaku Korsan Koordinator Keselamatan Baby. Jadi Bu Tati ini mendapatkan SK dari DLHK itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jadi yang bicara ini yang mendapatkan mandat ya dari dinas.